Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah. Saya berasal dari kampus IAIN Kendari, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Maksud dan tujuan pada video ini yaitu untuk mempresentasikan pembelajaran yang berjudul Metode Memahami Matan Hadis berbasis konteks kekinian. Simak video berikut ini. Bismillah, langsung saja. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis serta untuk mempresentasikan pembelajaran yang berjudul Metode Memahami Matan Hadis berbasis konteks kekinian. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa qauli atau ucapan, fi'li perbuatan, takrir ketetapan, hamiyah keinginan atau hasrat, dan sifah atau sifat. Memahami hadis adalah sesuatu pekerjaan yang rumit karena dibutuhkan analisis yang cermat. Bagaimana bisa memahami makna tekstual dan kontekstualnya, atau apa yang dimaksudkan dari hadis tersebut, baik itu perkataan atau perbuatan, serta ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita melangkah ke metode memahami hadis. Dalam metode memahami hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan pada memahami hadis secara tekstual. Memahami hadis secara tekstual berarti memahami hadis berdasarkan makna atau arti secara eksternal, asli atau linguistik. Artinya, semua yang tertulis dalam redaksi hadis atau matan dipahami sesuai dengan makna bahasanya, sehingga pembaca dapat langsung memahaminya. Masyarakat hanya dapat menangkap makna atau arti dan ruang lingkup pesan yang disampaikan oleh hadis tersebut dengan membaca teks atau kata yang terdapat dalam hadis tersebut, karena makna tersebut lebih familiar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami hadis dengan cara tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu cara yang paling mudah atau yang sederhana dan paling mendasar dalam memahami hadis. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis tersebut dan memahami makna bahasanya, maka masyarakat bisa mendapatkan pengertian dan maksud dari hadis tersebut. Kemudian, memahami hadis secara kontekstual. Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau sesuatu yang melatar belakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Kemudian, apa alasan mengapa pemahaman hadis secara kekinian itu diperlukan? Jawabannya, ya karena kondisi pada dahulu atau pada zaman Nabi itu mengatakan hadis tersebut berbeda dengan kondisi sekarang. Selanjutnya, memahami hadis dalam konteks kekinian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kita harus pahami dulu secara teks, kemudian pahami sejarahnya, dan yang terakhir itu tarik ke konteks kekinian. Dan saya mengambil contoh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratan yawmun wa laylatun illa wa ma hazu mahramin. Yang artinya, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Ini riwayat Tirmizi. Kemudian kita kembali kepada memahami hadis dalam konteks kekinian, terbagi menjadi tiga pada contoh hadis yang telah saya paparkan mengenai larangan seorang wanita bepergian jauh selama sehari kecuali bersama dengan mahram. Pertama-tama yaitu kita pahami dulu maksud teksnya, kemudian kita pahami sejarahnya, di mana itu pada zaman dahulu atau pada zaman Nabi itu tidak sama kondisinya dengan zaman sekarang. Para ulama menjelaskan bahwa safar dilarang di zaman Nabi itu karena kondisi yang tidak aman, karena mungkin banyaknya pembunuhan, terus kemudian
penculikan, dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman sekarang, kondisinya itu berbeda, di mana zaman sekarang sudah memiliki keamanan yang kuat dengan adanya digital, dengan adanya CCTV di berbagai tempat, kemudian adanya satpam di berbagai tempat untuk mengamankan tempat-tempat tersebut. Maka terjadi perbedaan antara para ulama. Para ulama yang memahami hadis secara tekstual itu mengharamkan perempuan bepergian atau bersafar tanpa mahram, sedangkan ulama yang memahami secara kontekstual itu kebanyakan mereka mengambil konteks kekinian, yang dimana artinya itu membolehkan perempuan bersafar tanpa mahram. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena perkataan yang baik datang dari Allah SWT dan perkataan yang buruk datang dari diri saya sendiri dan setan yang terkutuk. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wa izahu ya tumbika ya tuka ayyuka asalin tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.